adik dari Prabowo, Hasyim Zohri Hadikusumo, menyebutkan bahwa Gerindra tetap memasang Prabowo sebagai capres. Kalau demikian alasannya adalah bahwa Prabowo lebih senior dibandingkan Ganjar. Anies Baswedan dalam sebuah acara di kami di Orasi Kebangsaannya menyebutkan bahwa akan ada sebuah partai baru yang akan bergabung ke koalisi perubahan. Dilarang sakit hati apalagi baper. Karena video ini dibuat sesuai dengan fakta dan data. Kami tidak memaksa Anda untuk sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Saihu Bahoui. Senang kembali menjumpai Anda dalam konten politik Lambe Politik, Lambe Kulamis, Lambe Multipis. Aura Jokowi sebagian besar sudah berpindah ke Prabowo Subianto. Kalimat ini keluar dari mulut Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan saat memberikan sambutan pada acara peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub di Abipura Jayapura Selasa 21 Maret 2023. Budi Gunawan selama ini dikenal dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia pernah menjadi ajudan Megawati selama periode 1999 sampai 2004. Dalam acara yang sifatnya kekeluargaan pun, keakraban antara Megawati dengan Budi Gunawan sering kita saksikan. Nah, apakah endorser Budi Gunawan kepada Prabowo ini sebagai simbolik bahwa Mega hendak menunaikan kontrak politik batu tulis yang tertunda sejak 2009 lalu? Salah satu dari isi perjanjian kontrak politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati di Batu Tulis Bogor adalah Megawati mendukung pencalonan Prabowo Subianto pada Capres Pemilu 2014. Kontrak politik Batu Tulis itu ditandatangani antara Megawati dengan Prabowo pada 16 Mei 2009. Ketika itu Megawati dan Prabowo maju pada kontestasi Pilpres 2009. Namun pada Pilpres 2014 dan 2019 ternyata Megawati dan PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada Joko Widodo. Nah, apakah kontrak politik batu tulis yang tertunda selama 10 tahun ini akan direalisasikan, akan ditunaikan pada Pilpres 2024? Ini yang kita tunggu. Jika kemudian dua partai ini berkoalisi, bagaimana mengawinkan pasangan capresnya? Apakah Prabowo Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo Prabowo? Lalu bagaimana dengan nasib Puan Maharani? Dalam politik, mengutip dari Rocky Gerung bahwa isi pertemuan politik tidak bisa dilepaskan dari urutan peristiwa politik sebelumnya. Maka memaknai kalimat yang diucapkan Budi Gunawan bahwa sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo ini tidak bisa dilepaskan dari pertemuan antara Megawati dan Pak Jokowi di Istana Merdeka pada Sabtu pekan lalu. Pertemuan empat mata antara Jokowi dan Megawati yang berlangsung selama 2 jam setidaknya membahas pada tiga hal isu strategis. Pertama, bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan tepat waktu pada 14 Februari 2024. Gelombang narasi dari tokoh istana maupun politisi Senayan yang mendukung penundaan pemilu memang sempat membuat publik dibuat gaduh. Apalagi dengan munculnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal Maret lalu yang memutuskan bahwa agar tahapan pemilu dihentikan dimulai dari awal lagi selama 2 tahun, 4 bulan dan 7 hari. Sebagai politisi senior yang juga dikenal dekat dengan Budi Gunawan, dalam hal ini adalah Kepala Badan Intelijen Negara, Megawati hampir dipastikan bisa menerima informasi secara utuh tentang operasi intelijen dari isu penundaan pemilu ini. Untungnya dalam berbagai kesempatan Megawati tetap konsisten agar pemilu dilaksanakan sesuai jadwal 2024
dan PDIP juga selama ini getol melawan tentang wacana presiden 3 periode. Materi dari pertemuan kedua adalah tentang capres dari PDI Perjuangan. Pak Jokowi sendiri tidak menampik sebenarnya ketika ditanya awal media tentang pembahasan dengan Megawati. Ini apakah akan menyangkut soal masalah capres. Dan memang benar ada soal masalah capres. Nah, pada Senin 20 Maret lalu Jokowi membenarkan bahwa dia membisikkan nama capres kepada Megawati. Bahasanya begini nih, yang jelas saya menyampaikan pandangan-pandangan dari angka-angka yang kita miliki dan dari data-data yang kita miliki. Nah, kalau merujuk dari peristiwa panen raya di Kebumen beberapa waktu lalu, saat itu ada kebersamaan kemesraan antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Bahkan mereka saling selfie waktu itu. Jokowi selama ini sangat percaya kepada hasil lembaga survei. Maka simbolik itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin mengawinkan pasangan Ganjar Prabowo. Alasannya simpel, Ganjar elektabilitasnya lebih tinggi daripada Prabowo dari berbagai lembaga survei. Yang kedua, Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang notabene adalah partai pemenang pemilu 2019. Nah, apakah skenariokan pasangan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto ini akan berjalan mulus? Tidak semudah itu. Karena Gerindra melalui kadernya adik dari Prabowo, Hasim Zoe Hadikusumo, menyebutkan bahwa Gerindra tetap memasang Prabowo sebagai capres. Kalau demikian alasannya adalah bahwa Prabowo lebih senior dibandingkan Ganjar. Tetapi banyak pengamat memprediksi bahwa yang lebih memungkinkan adalah pasangan Ganjar Prabowo berdasarkan dari hal-hal yang seperti yang sebutkan di atas, elektabilitas Ganjar maupun soal PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Nah, berdasarkan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pertemuan Jokowi dan Megawati tidak membuahkan kesepakatan tentang capres dan cawapres. Ini artinya wacana tentang Ganjar Pranowo Prabowo Subianto maupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo masih menimbulkan spekulasi dinamika politik yang berkelanjutan. Nah, pada poin ini Megawati tetap menekankan siapapun capresnya tidak bisa disetir oleh siapapun. Nah, yang paling penting lagi tentang pertemuan antara Megawati dengan Pak Jokowi adalah membahas bahwa capres PDI Perjuangan nanti tidak hanya ditopang oleh PDIP sendirian, tetapi akan ditopang oleh partai lain. Nah, kalau kembali lagi pada peristiwa di AB Pura, dari Indonesia Pak Budi Gunawan bahwa Prabowo Subianto ini sudah mewarisi aura sebagian dari Pak Jokowi, maka besar kemungkinan bahwa PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan Gerindra. Sejauh mana mulusnya memang sangat bergantung pada dinamika dalam 1-2 bulan ke depan. Nah, kalau kemudian Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan, maka ambiar sudah apa yang disebut dengan koalisi Indonesia Raya. Begitu halnya dengan koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, P3 dan PAN. Karena P3 juga disebut-sebut akan merapat ke PDI Perjuangan. Nah, yang menarik lagi ketika kemudian saat Anies Baswedan dalam sebuah acara di kami di Orasi Kebangsaannya menyebutkan bahwa akan ada sebuah partai baru yang akan bergabung ke koalisi perubahan. Artinya koalisi perubahan tidak hanya didukung oleh 3 partai, tapi akan bertambah 4 partai, bahkan bisa 5 partai. Nah, siapa yang akan bergabung? Apakah PKB yang kemudian kecewa dengan Gerindra? Kita tunggu saja. Demikian Lambe Politik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.